Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikra wasilatan litaskini qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil hurril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala aydan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub al ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna likulli syai'in saqalah wa saqalatul qulub zikrullah. Wa qala Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an idza dzukirat manaqibi wa ana hadirun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil jangan sambil marah. Al-mukarramun, para alimil ulama, para juama, para kiai, para sesepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus guru dan orang tua kita bersama, guru dan orang tua saya beserta guru dan orang tua Abah Kombes dan juga seluruh jamaah yang pernah singgah di Pondok Pesantren Al-Baghdadi Rengas Dengklok Karawang. Walaupun beliau tidak nampak kelihatan secara kasat mata dohir, tetapi karena sinyal cinta yang Allah berikan kepada kita sebagai santri dan jamaahnya, maka kita senantiasa mengharap ridho dan barokah Allah melalui beliau. Sering saya sampaikan di mana tempat saya berbicara, ketika kita menyebut nama seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita menyebut nama seorang guru yang ditokohkan dan dituakan oleh kita, maka itu bukan kultus, bukan untuk mendewa-dewakan manusia, karena musyrik manusia ketika mendewakan kepada makhluk lagi, tetapi berdasar terhadap suatu keterangan madhus suyukhi aqrabu ila taqwa. Ketika memuji guru akan mendekatkan diri kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimanapun tempat berbicara, di Jamiah Zikir Manaqib Sultan Aulia, nama beliau selalu kita sebut Al-Maksud Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Tepuk tangan. Inilah pengajian zikir manaqib bagi yang baru-baru. Kadang jarang di pengajian disuruh tepuk tangan, betul? Kayak di TK. Yang jelas tepuk tangan tidak diharamkan oleh agama, betul? Tepuk tangan tidak ada satu keterangan pun di pengajian ketika tepuk tangan adalah haram. Yang jelas haram ketika ada seorang istri masih melototin suaminya. Masih ada. Yang jelas haram ketika kita satu sama lain tidak saling betul?
Yang jelas-jelas haram ketika antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain masih musuh. Tetapi inilah jamiah zikir manakib, pengajian zikir manakib, bukan pengajian zikir manakib bukan pengajian baju. Pengajian zikir manakib bukan pengajian pakaian di mana pakaian harus seragam semuanya, tidak. Di sini ada yang pakai koko, ada yang pakai kaos. Teman-teman kita dari fitness, ya udah tepuk tangan buat beliau. Boleh pengajian pakai kaos, sangat boleh. Betul? Buat apa kita seragam, buat apa kita seragam baju kalau hati satu sama lain saling tolak belakang? Ini yang penting, mari kita di dalam keragaman pakaian ini, justru inilah Indonesia di mana bineka tunggal, berbeda-beda tetapi sama satu tujuan, betul? Karena keindahan manusia karena perbedaan itu. Ada ibu-ibu cantik rupawan itu karena beda. Artinya kalau mukanya sama semua datar saja gak cantik, betul? Di muka ada yang namanya hid, ada yang namanya mat, betul? Ada bibir. Apakah bentuk hidung dengan bibir sama? Tidak. Karena perbedaan itulah tercipta hasanah yang mana menampilkan kecantikan seorang wanita. Maka inilah pengajian zikir manakib Sultan Aulia. Mari kita di dalam perbedaan, mau beda partai, mau beda pilihan, bahkan beda kaos, beda baju, tetapi mari kita hati untuk sama menuju kepada Allah Subhanahu. Al-Mukarram, guru dan orang tua kita bersama, yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita cintai, yang kita tunggu fatwa dan petuanya yang akan memimpin zikir kepada kita. Beliau adalah perwira aktif di Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri Jakarta. Sebagai perwira yang berpangkat Komisaris Besar Polisi atau kalau di tataran TNI yaitu kolonel, pangkat paling mentok di Pamen. Setelah kombes adalah jenderal kesananya, betul? Maka beliau ditakdirkan pula menjadi ulamanya Allah, mengajak umat kemana-mana untuk selalu berzikir kepada Allah. Begitupun pada malam hari ini beliau datang ke tempat ini bersama saya yang kedua kali untuk sama-sama mengajak berzikir kepada Allah Subhanahu. Al-Maksud Abah Kiai Haji Kombes Pol Dr. Andes Wawan Gunawan SE MSI. Tepuk tangan. Juga para alimil ulama, para juama, para kiai, para sesepuh dan tokoh masyarakat, para ustadz, ibu ustadzah, imam masjid, imam musola, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak akan mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada semuanya. Mari kita doakan sejenak semoga para alimil ulama, para juama, para kiai, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah kita maupun yang tidak hadir, semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Aparatur pemerintahan yang hadir pada malam hari ini, Bapak Kepala Desa, alhamdulillah hadir. Ini pengajian komplit, betul? Bapak-bapak, ada bapak-bapak. Barang semuanya yang belakang, yang kagak ngikut, semoga pulang dari sini nggak punya duit. Yang ikut semua gas, semuanya yang punya utang lunas utangnya. Aminnya semua. Ada yang punya utang, mari ngikut. Pengajian kita adalah pengajian komplit. Bapak-bapak, ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kepala desa, muspikanya, kapolseknya, dan ramilnya, ajablainya, bajingannya,
pemabuknya ya gak ada, gak tahu coy. Tetapi di dalam pengajian dzikir manaqib Bahrun bila sahil, siapapun anda, background apapun anda dulu adalah seorang rusak, anda dulu adalah seorang bajingan. Ketika taufik hidayah Allah diturunkan bertobat kepada Allah, tidak ada pintu ampunan tobat yang akan ditutup oleh Allah. Maka siapapun anda yang hadir pada malam hari ini, background apapun dulu anda yang kau lakukan, anda kelam di dalam hidup dan kehidupan sebagai seorang bajingan, sebagai seorang pemabuk, bahkan pelacur sekalipun, ketika mau bertobat, mari duduk di tempat ini untuk berzikir kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa anda sekalian. Amin ya Rabbal, ya Rabbal. Maka jangan kecil hati wahai saudaraku. Dulu kau seorang bajingan, tetapi ketika takdir Allah menghinggapi taufik hidayah diberikan kepada anda sekalian, tidak menutup kemungkinan bajingan akan masuk surga lebih duluan ketimbang kiai yang lagi cerah. Betul, maaf, saya sebagai kiai kata orang, tetapi maaf, saya tidak bisa menjamin apakah surga dan neraka yang akan saya tempati, karena surga dan neraka bukan tujuan kita. Ngaji adalah ilahi antamak. Masalah surga ketika kita sudah mengerjakan kebaikan, surga adalah hak prerogatifnya Allah. Ingin ke surga, tapi ketika Allah mau memasukkan ke neraka, apa yang hendak dikata oleh kita? Betul? Betul? Maka sudah, jangan kau pikirkan surga dan neraka. Beribadahlah yang baik, bertobatlah yang baik. Surga nanti akan kau dapatkan ketika Allah sudah ridho kepada kita. Amin ya Rabbal. Penceramah sekalipun, maaf, sukses. Saya pernah sampaikan di halaman balai desa pada setahun yang lalu, sukses suatu acara bukan karena suksesnya panitia, termasuk panitia pada malam hari ini, Mbak Wito beserta seluruh jajarannya, semoga disukseskan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Tetapi suksesnya suatu acara karena justru disukseskan oleh kita semua. Bagaimanapun panitia pingin sukses acara, auningnya ada, auningnya, sound systemnya, panggungnya, kiainya, teh manisnya, kagak ada. Mana? Oh, di belakang. Sorry, Wi. Maaf, seluruh hadir pada malam hari ini, kiainya hadir didatangkan, tetapi kalau jamaahnya kagak ada satupun, rame tidak. Betul? Saya ceramah jauh-jauh, bahkan pulang naik pesawat, ongkosnya mahal, ceramah di sini sendirian. Assalamualaikum sendirian. Disebut kiai besar kagak? Disebut kiai besar tidak? Bahkan paling disebut orang gil. Betul? Ya, Dek? Sendirian ceramah disebut kiai besar tidak? Maka jangan kau bangga-banggakan dirimu ketika ceramah di hadapan ribuan banyak orang dan manusia menghadiri. Ketika kau ditakdirkan menjadi kiai, menjadi ulama, banyak pengikut, bukan karena kamu yang besar, tetapi karena Allah yang membesarkan kalian. Betul? Ayo, maka kata saya, tidak menjamin seorang kiai masuk surga duluan ketimbang bajingan yang ketika mau mati dan meninggalnya membawa iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Maka ini hadirin pengajian zikir manaqib. Zikir manaqib bukan suatu apapun yang mengajak kepada kesesatan kepada umat. Oh, itu ada Al-Baghdadi, apakah ada hubungannya dengan ISIS? Kagak ada. Maaf, karena pemimpin ISIS kan Abu Bakar Abdullah Al-Baghdadi. Kebetulan Jamiah Zikir Manaqib di Pondok Pesantren Al-Baghdadi, dan imam besarnya Abah Kiai Haji Junaedi Al-Baghdadi.
Kalau seandainya zikir manakib ada hubungan dengan terorisme atau ISIS, maka pada malam hari ini tidak mungkin kita dipimpin zikir oleh seorang komisaris besar polis. Betul? Betul? Maka tidak ada hubungannya sedikit pun dengan ISIS. Kalau kata Abah Kombes, ikatan suami ingin selingkuh. Ada. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jami'ah rahimakumullah. Maka inilah jamiah zikir manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, membawa keyakinan kepada amin ya rabbal. Kenapa saya bahas kupas sebelum saya sampaikan materi saya? Siapapun Anda, background Anda bajingan, pemabuk, belacur, bahkan tukang fitness mengikut dikiran, tidak ada larangannya. Justru mending tukang fitness ngeramaikan pengajian daripada kiai kagak mau datang. Betul? Betul? Ayo, mending bajingan ngeramaikan pengajian daripada menjelek-jelekan pengajian. Betul? Insya Allah di sini kagak ada. Amin ya robbal. Karena kiainya pada hadir semua. Amin ya robbal. Tidak sedikit kadang di tempat-tempat yang lain di Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya, kiai yang sebelah selatan menjelekan kiai yang sebelah utara. Kiai yang sebelah utara menjelekan kiai yang sebelah selatan. Yang bingung umat mau ngikut kemana, betul? Maka ayo, siapapun Anda, dulu kau kelam, hati akan menjadi bersih ketika kita mau berzikir kepada Allah Subhanahu. Saya malam di pondok pesantren Al-Furqon Brigi mempraktekkan satu ilustrasi ketika hati kita penuh dengan kekelaman, ketika hati kita penuh dengan noda dan dosa, tetapi dengan seiringnya kita mau berzikir kepada Allah, maka tidak mustahil hati yang tadinya kotor akan menjadi bersih. Betul? Betul? Lihat ke sini, ini apa? Teh botol warnanya. Ini ada yang kuning, ada yang coklat. Ini apa matanya yang rabun? Teh botol warnanya apa? Ini mau coklat apa mau kuning apa mau merah nih? Sepakat regu A? Coklat. Ayo coklat aja ya. Deal. Oke. Teh botol warnanya maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini kagak ada anu muka ya. Ini nyiksa banget panitia. Maaf hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketika teh botol ini saya tuangkan, maka warnanya coklat tidak mustahil akan menjadi berubah warnanya. Tepuk tangan. Betul? Betul? Artinya ini loh, bagaikan hati kita yang tadinya kotor, tadinya dengan kelam, penuh noda dan dosa kepada Allah. Tetapi ketika mau bertobat, ketika kita mau hadir ke tempat pengajian, hati yang kotor tidak mustahil akan menjadi bersih dan jernih kembali. Amin. Ya Rabbal. Saya minta jamaah satu aja yang dari depan ini, bapak-bapak naik ke atas panggung. Ayo bapak-bapak, kalau ibu-ibu jangan. Siapapun. Ayo, enggak bakal ditangkap polisi pak, tenang. Siapapun, satu aja perwakilan. Ayo. Minta satu, kalau kagak pulang gua. Pak, monggo pak. Sini. Saya tidak hanya sampai di sini, maaf hadirin kaum muslimin.
akan mempraktekkan kepada hal yang lebih besar. Awas ada ular, dek. Gak, bukan ular, mesti takut amat. Maaf Pak, siapa namanya? Pak Cipto dari, sebut tangan buat Pak Cipto. Bisa sebelah sini Pak. Nah, saya mohon Bapak untuk